Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di depan saya ini sudah ada jeroan atau PCB dari modem GSM ya. Serinya B320923. Yang kemarin sudah kita deteksi untuk kerusakannya ada di step down converter yang berada di sini. Ini kemarin tertutup oleh plat kaleng. Ketika saya buka ini ada hitam-hitam ya, bekas dari komponen yang terbakar. Untuk part yang terbakar itu letaknya di sini. Dan di sini ini sudah saya ganti dengan seri yang mendekati, tetapi tetap tidak bisa mengeluarkan tegangan. Ini IC step down converter yang kedua-duanya terbakar. Yang menjadikan ini sulit itu karena dua itu tadi ya, kita tidak bisa merecognize output dari keluaran atau output dari kedua IC ini berapa volt, itu tidak bisa kita tentukan. Dan untuk ke semua part, ke semua IC yang ada di sini, ketika saya cari di Google ini saya tidak menemukan satupun datasheet yang ada di Google atau yang pernah diunggah ataupun dari merek-merek ini saya tidak menemukan satupun kecuali yang ini. Nih, di video ini saya tidak akan menunjukkan cara servis. Ini cuma garis besarnya saja untuk mencari solusi permasalahan modem Huawei ini ya. Karena di sini kita tidak bisa menentukan kedua IC ini mengeluarkan voltase berapa, maka yang saya temukan cuma datasheet untuk IC ini ya. Ini adalah controller untuk port LAN. Dan dari datasheet saya mendapatkan sebuah informasi mengenai kebutuhan daya dari IC ini. Sebentar saya tunjukkan untuk datasheetnya. Ya, ini dia. Ini untuk tampilan atau bentuk dari IC-nya ya. Dengan seri JL11X1. Ini bisa 112101. Kebetulan yang ada di mainboard Huawei ini adalah JL1101. Ketika saya melihat kaki-kaki ini dan saya cocokkan dengan IC yang ada di mainboard modem, ini identik atau sama ya untuk posisi kakinya, maka bisa saya simpulkan bahwa datasheet ini memang datasheet dari IC tersebut. Dan di sini di back selanjutnya saya menemukan data untuk AVDD atau analog power supply itu 3,3 volt. Jadi sudah ketemu untuk satu voltase yang diproduksi oleh si step down converter. Nah, maka di sini saya menggunakan bantuan dari step down universal. Ini bisa kita ubah-ubah untuk voltase outputnya. Ini saya set ke 3,3. Dan untuk jalur dari IC ini, ketika saya tes atau ketika saya cari di jalurnya, itu terhubung ke keluaran atau output dari IC yang posisinya di sini.
Jadi bisa dipastikan IC ini memproduksi 3,3 volt. Nah, untuk selanjutnya kita perlu mencari untuk voltase yang diproduksi oleh IC ini, yang mana suplainya langsung masuk ke prosesor atau modul GSM. Ini saya juga tidak tahu untuk konsumsi voltasenya berapa, apakah Vicor berkisar antara 0,8 sampai 1,8 atau lebih besar ya. Ini sempat menghabiskan waktu untuk mencari cara menghidupkan kembali alat ini ya. Langkah yang saya ambil itu, di sini kita nyalakan 3,3, lalu kita suntik tegangan di sini mulai dari 0,8 sampai 2,8. Itu tidak membuahkan hasil sama sekali, atau alat tetap dalam keadaan mati, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tetapi ketika saya menyuntikkan tegangan dengan tegangan 3 volt, alat ini mampu bekerja dan ampermeter di power supply saya menunjukkan nilai yang naik ya, yang berarti bahwa alat ini sudah bekerja secara normal di voltase 3 volt. Sebentar saya hidupkan, coba hidupkan alatnya. Oh ya, di sini saya juga sudah memasang sebuah SIM card untuk pengetesan saja. Oke, power supply saya hubungkan terlebih dahulu. Adaptor untuk suplai 3,3 sudah saya nyalakan, ini sudah menyala ya lampunya. Lalu kita akan coba suntik 3 volt di jalur yang masuk ke modul. Untuk tegangan saya set ke 3 volt supaya aman ya. Sebetulnya ini 3,3 juga tidak masalah. Kita coba untuk suntik tegangan. DC ampere itu menunjukkan angka naik ya, yang menandakan bahwa alat ini memang bekerja. Kita tunggu apakah dia bisa memperoleh sinyal. Ya, bar sinyal ditandai dengan lampu putih yang menyala ya, tiga-tiganya ya. Nah, kita sudah mendapatkan akses internet di modem ini ya, yang berarti bahwa suntik daya yang kita lakukan ini berhasil dan mampu menyalakan kembali alat ini. Oke, ini untuk sekedar pengingat saja, karena memang di Google itu saya cari, saya ubek-ubek di semua halaman itu tidak ada yang membahas masalah board ini ya, apalagi skema dari board ini. Jadi untuk yang mengalami kasus yang sama, untuk tegangan yang di sini ini 3,3 dan ini juga saya rasa 3,3. Kenapa dipisah? Karena kemungkinan IC yang ini dikontrol oleh modul GSM untuk menyalakan WiFi dan juga menyalakan port LAN. Oke ya, untuk nantinya akan saya pasang regulator seperti ini. Kita modif saja supaya cepat. Kita modif mirip seperti aslinya. Oke, mungkin cukup itu dulu ya untuk video kali ini. Ini sekedar sebagai pengingat saya
dan bagi yang membutuhkan nanti bisa dipakai ya ilmu ini ya, seperti itu. Karena memang belum ada yang membahas masalah modem B320 923 apa 32 ya, 923. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.